Cantik ya, cantik tahu. Tuh, ya cantik ya. Warna-warni gitu aku suka. Cantik. Lucu gitu, lucu. Aku pun tersasar di jalan sini. Jadi travelers, ini tuh tower air yang digunakan oleh masyarakat Finlandia untuk suplai air bersih di setiap kota. Halo travelers, kembali lagi dengan Diana dalam program Around the World edisi Finlandia. Travelers, kali ini aku mau ngajak travelers semua untuk jalan-jalan berkeliling kota Tesoma dan mencari tahu ada apa aja sih di sana. Kebetulan sekarang baru turun salju, jadi di jalanan itu lumayan banyak salju. Walaupun nggak penuh sekali dan nggak putih sekali, tapi lumayan indah. Jadi aku pengen explore salju pertama di kota Tesoma. Tara, travelers, aku udah sampai di daerah Tesoma. Ini jadi parkirannya itu lebih ke parkiran apartemen, jadi kita parkir di situ. Nah, kemudian kita manjat ke arah sana. Gak jauh, jalan kaki cuma 1 menit. Tapi ternyata di sini nggak ada saljunya. Saljunya meleleh alias mencair. Sekarang itu suhunya -1. Terus tadi malam itu 0, jadi kayak meleleh gitu. Nah, aku pengen ngasih lihat traveler semua, ada apa sih di Tesoma ini? Jadi travelers, di sini tuh ada tempat yang keren banget yang aku tuh nggak pernah lihat di Indonesia. Tapi di sini tuh ada sesuatu yang mirip banget seperti kapal alien. Lihatlah. Tada! Kayak gitu, tapi ternyata lagi ada konstruksi di bawahnya. Sedang ada perbaikan, jadi kita nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk travelers, karena sedang ada konstruksi. Anyway, ini adalah vesitorni atau menara air. Jadi ini adalah suplai air minum atau air bersih untuk masyarakat setempat. Jadi hampir di setiap kota itu tuh ada nih vesitorni kayak gini atau menara air. Lucu ya bentuknya. Tada! Itu adalah rumah aliennya travelers. Jadi travelers, ini tuh tower air yang digunakan oleh masyarakat Finlandia untuk suplai air bersih di setiap kota. Jadi nggak cuma di Tesoma aja, ada banyak kok di tempat-tempat lain, kayak misalkan di Tampere atau di kota Nokia atau di kota-kota lainnya itu ada. Jadi hampir banyak di setiap kota tuh ada bangunan yang bentuknya seperti ini, ada juga yang bentuknya berbeda, tapi rata-rata kayak gini. Dan ini tuh ada banyak, gampang ditemukan di mana-mana. Jadi jangan kaget ya kalau melihat bentuk yang seperti ini. Jangan kalian berpikir itu adalah rumah alien, karena itu adalah menara air. Kayak gitu tuh. Menara air. Suplai air bersih untuk masyarakat Finlandia. So travelers, karena menara airnya lagi ada konstruksi, jadi kita akan pergi ke tempat lain. Aku akan mengajak traveler semua untuk melihat suatu tempat di mana itu adalah villa-villa masyarakat Finlandia. Jadi kayak villa kecil-kecil yang ada di sekitaran perkotaan di Finlandia ini.
sekali travelers. Jadi kali ini aku karena tadi di Vesitorni itu atau di Menara Air itu lagi ada konstruksi. Nah, sekarang aku mengajak traveler semua ke bagian di opposite-nya si Vesitorni tadi, opposite-nya Tesoma. Jadi ini tuh kayak apa ini namanya? Dermaga lokal kecil untuk masyarakat setempat. Kayak itu tuh rumah-rumah masyarakat gitu, rumah-rumah orang-orang sekitaran sini. Dan ini tuh dermaganya, airnya tenang banget. Terus pemandangannya adalah kota Tampere di sebelah sana. Jadi kita kayak di sebelah di opposite-nya kota Tampere gitu travelers. Nih, tuh. Tada! Nah, jadi yang di atas gunung ini, bukit. Di atas bukit ini adalah kota Tampere travelers, dan ini ada tower. Mana sih Silo ya? Nah, itu tuh yang di pojok sini, ini adalah tower. Ini tuh tower yang deket sama Puniki. Jadi kalau yang di bagian atasnya itu yang dulu aku pernah ngajak travelers untuk ke Puniki Torni, itu di sekitaran sana. Bukan tower ini ya, tapi di sebelah sininya tuh ada. Begitu travelers. Indah sekali. Terus lihat tuh, saking bersihnya air, jadi dan nggak polusi, jadi ini tuh kayak yang reflecting gitu. Lihat nih, ini di atas pohon-pohon, bahkan di sininya juga pohon-pohon tuh di air, ya kan, refleksi. Saking bersihnya air ini travelers, cantik ya. Cantik ya. Aku takut kepleset, ini licin. Jadi sebenarnya sekarang tuh suhunya -1 travelers. Cuman saljunya pada meleleh ya di sini, nggak begitu banyak saljunya. Padahal kalau di dekat rumahku lumayan banyak. Ini gimana sih reflektingnya, kurang kelihatan ya pohon-pohon ini nih. Ada dua. Ini sama sini. Jadi mana nih? Kita ada di dunia nyata yang di atas sini atau di bawah sini? Kalau dibalik sama aja. Tuh, ya kan? Kalau dibalik, ini jadi yang atas, ini yang bawah. Yang mana yang atas, yang bawah? Yang nyata, palsu. Palsu, nyata. Gitu. Sebenarnya aku tuh pengen ngajak kalian semua untuk melihat kayak apa sih ya, dia tuh villa untuk masyarakat kota. Jadi kalau villa itu kan harganya mahal ya. Terus kalau orang-orang yang di kotaan, dan mereka itu ingin punya villa, atau mereka yang tinggalnya di apartemen gitu, mereka pengen punya halaman. Nah, mereka itu bisa beli atau sewa villa-villa kecil yang bisa dipakai untuk saat musim panas. Mataharinya lumayan bersinar sedikit, agak-agak silau gimana gitu. Nah, aku mau ngajak kalian semua ke sana nih. Namanya adalah Sirtola Putarha. Jadi, apa ya artinya ya? Putarha itu garden, Sirtola itu aku nggak tahu. Apa ya artinya, kayak yang mobile gitu. Jadi nggak permanen. Nah, kalian bisa tinggal di situ, tapi kalian hanya untuk musim panas aja. Kalau musim dingin itu nggak boleh dipakai karena nggak ada insulation dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak rumah kedua. Kalau bahasa kita adalah ladang ya. Ladang. Jadi kayak yang ladang yang bisa dibeli atau disewakan. Nah, waktu itu aku pernah ngajak traveler semua ke tempat lain yang sebelum-sebelumnya di Tahmela. Di sana tuh ada kayak ladang yang kecil-kecil kotak gitu, tapi nggak ada villanya. Jadi cuma apa sih, tempat untuk nanam gitu aja. Sedangkan di sini tuh ada villanya, jadi bisa tinggal di situ gitu-gitu. Kalau musim panas panas sekali. Cuma aku kurang paham karena kalau sekarang buka apa enggak, karena itu juga lumayan private tapi public. Jadi gimana ya? Private tapi public. Jadi kayak yang rame-rame gitu halamannya, berjejer-jejer. Letaknya ada di, oh ada sungai, ada comberan. Tapi di sini comberannya bersih banget, lihat tuh. Nggak ada sampah plastik. Anyway, tempatnya letaknya ini ada di Rahola. Jadi dia Rahola itu ada di opposite-nya Tesoma.
Jadi kalau dari Tesoma ke Rahola itu cuma 5 menit aja. Deket sekali. Kita sudah sampai. Alamatnya ada di Karilan Katu 26. Namanya adalah tuh Raholan Sirtola Putarha. Kita bisa masuk, itu pintunya terbuka. Karena ini publik ya, saatnya masuk. Jadi kalau kalian punya villa di dalam sana, kalian pasti punya kunci untuk ini. Karena ini untuk mobil ya, itu digembok. Jadi hanya yang punya villa aja yang bisa ke sana pakai mobil. Nah kalau kalian nggak punya mobil, ya parkirnya di luar. Nih kayak gini. Nah karena aku jalan kaki, ini gerbang selalu dibuka 24 jam. Jadi bisa masuk ke sana karena masyarakat setempat juga ini jadi jalur kayak apa sih? Jalan tikus gitu, jalan pendek biar kalau shortcut gitulah mau ke sana kemari itu deket. Begitu travelers. Ini parkirannya juga luas di dalam sini. Luas banget, tapi ya kalau dibuka ya hanya untuk yang punya villa di dalam saja. Nah, villanya tuh di sebelah sana tuh. Nah, ini tuh adalah rumah masyarakat setempat tuh di sebelah sana. Jadi yang villanya tuh ada di depan situ. Tapi ini luas sih, jadi kalau musim panas itu rame dengan orang-orang, rame anak-anak, di situ juga ada taman bermain anak-anak, banyak aktivitas orang tanam-tanam bunga, sayuran, dan lain sebagainya. Jadi somehow orang-orang di Finlandia itu suka banget bercocok tanam di saat musim panas. Karena itu adalah healing masyarakat Finlandia, yaitu bercocok tanam. Lucu ya? Lucu ya, healingnya masyarakat Finlandia adalah bercocok tanam. Yaitu di musim panas biar dapat matahari lebih banyak, beraktivitas fisik. Karena kalau musim dingin kayak gini kan terbatas ya mau ngapa-ngapain. Mau tanam-tanam nggak bisa, mau keluar ruangan juga dingin. Jadi kalau saat musim panas, masyarakat Finlandia itu memaksimalkan sinar matahari. Travelers, kalian tahu nggak sih kenapa di sini tuh nggak ditemukan sampah satupun? Lihat tuh, sepanjang perjalanan sana, sama sepanjang perjalanan sana, tidak ditemukan sampah satupun. Karena masyarakat Finlandia itu membuang sampah pada tempatnya. Contohnya ini nih. Tada! Ini adalah tempat-tempat sampah yang digunakan oleh masyarakat setempat. Jadi dipisah-pisah sampahnya. Ini adalah muovi. Muovi itu adalah plastik. Nah ini adalah biojäte, ini adalah bio, jadi kayak sisa makanan, terus sisa sayuran gitu dimasukin ke situ. Oh itu nggak dipakai, yang sebelah sana itu yang belakang itu nggak dipakai, itu ada merah yang nggak dipakai. Nah yang ini biasanya kertas, jadi dipisah-pisah gitu travelers. Nah terus di sana masih ada lagi, nah itu yang di plastik-plastik itu adalah sisa-sisa daun, jadi dimasukin plastik nanti akan dibuang ke tempat pembuangan sampah terakhir. Nah, di sini juga ada banyak tuh pilihannya. Jadi ada kertas, karton, itu dipisah-pisah travelers. Dan masyarakat sini bertanggung jawab membuang sampah pada tempatnya. Makanya bersih deh.